Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Melanjutkan video sebelumnya yang udah ngebahas tentang aturan perkalian. Kali ini kita akan coba bahas tentang notasi faktorial. Nah, langsung aja ya kita bahas. Nah, notasi faktorial itu merupakan aturan yang ditandai dengan tanda seru seperti ini. Nah, yang artinya itu adalah perkalian mundur bilangan asli. Misal kayak gini nih, 3 faktorial ya. Nah, ini dibaca 3 faktorial ya. Berarti itu adalah 3 kali 2 kali 1, dimana hasilnya adalah 6. Ya. Misal lagi nih, 4 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini berarti hasilnya 24. Nah, dan seterusnya ya untuk yang lainnya. Khusus untuk 0 faktorial, itu didefinisikan 1 ya. 0 faktorial itu didefinisikan 1, atau juga bisa kita buktikan sih kenapa dia bisa 1. Dan untuk 1 faktorial itu juga 1 sama ya. Jadi 0 faktorial 1 dan 1 faktorial juga 1. Nah, secara umum notasi faktorial dapat ditulis seperti ini nih. Ya, ini dia. Jadi n faktorial sama dengan n kali n kurang 1, n kurang 2, sampai dia 3 kali 2 kali 1 sampai 1 dia terakhirnya. Nah, oke. Kemudian selain notasi umumnya, terkadang soal-soal faktorial ini juga ada yang melibatkan yang bentuknya seperti ini ya. Yaitu bentuk n tambah p faktorial. Itu didefinisikan sebagai apa? N tambah p, kemudian n tambah p kurang 1, n tambah p kurang 2 sampai n faktorial. Dimana kalau dia udah n faktorial seperti ini, nanti balik ke ini lagi ya, ke ini lagi baliknya. Oke. Nah, kita kasih contoh aja untuk yang n tambah p. Misal kayak gini nih. N tambah 3 faktorial. Nah, ini kalau dijabarin itu menjadi n tambah 3, kemudian n tambah 2. Nah, jadi si 3-nya itu dikurangi dengan 1 ya. Kemudian n tambah 1. Nah, kemudian kurangi lagi nih, tinggal n faktorial. Nah, setelah n faktorial, itu balik lagi nanti ke definisi faktorial, yaitu n kurang 1, n kurang 2, dan seterusnya, yaitu balik lagi ke definisi ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang satu lagi yaitu untuk yang n kurang p nih. N kurang p faktorial. Itu kan definisinya n kurang p, n kurang p kurang 1, n kurang p kurang 2. Nah, kita buat contoh aja ya. Nah, misal kayak gini nih. N kurang 4 ya, faktorial. Berarti ini kalau dijabarin n kurang 4, berarti n kurang 5. Nah, kenapa? Karena si 4-nya kurangi 1. Kemudian n kurang 6 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini tak terhingga dia banyaknya ya selanjutnya. Oke? Gimana? Bisa dipahami penjelasan secara umumnya? Nah, biar lebih jelas kita lanjut aja ke bagian contoh soalnya. Oke. Sekarang kita di soal yang pertama ya. Nah, di sini ada soal yang pertama dan kedua. Nah, untuk soal yang pertama ini kita coba sederhanakan atau cari nilai dari soal ini gitu ya. Nah, 80 faktorial dikali 3 dibagi dengan 79 faktorial. Nah, kita kan udah bahas tadi ya definisi faktorial itu apa. Nah, jadi untuk menyederhanakan soal nomor pertama ini langkahnya kayak gini nih. Jadi 80 ya kali 79 gitu ya, faktorial kali 3 per 79 faktorial. Nah, kenapa kita berhenti di angka 79? Poin pentingnya itu adalah karena di bagian bawahnya itu adalah 79. Sehingga kan kita mau coret dia nanti. Kayak gini nih, kita coret. Nah, jadi kita nggak perlu jabarin sampai sebegitu banyaknya. Kita perhatiin aja bagian bawahnya. Kalau misalkan bagian bawahnya itu angkanya seperti ini 79, berarti jabarin bagian atasnya sampai stop ke 79. Kenapa? Karena bisa dicoret gitu. Nah, jadi 80 kali 3 ya, itu yang tersisa. Jadi 80 kali 3 itu 240. Oke. Nah, gimana? Bisa ya dipahami? Nah, sekarang kita lihat nomor 2 nih. Nah, ini kan 11 faktorial kurang 10 faktorial dibagi 9 faktorial. Nah, jadi ini kita jabarin ke 10 faktorial aja ya. Kenapa? Karena di sini 10 faktorial biar bisa difaktor. Jadi 11 kali 10 faktorial kurang 10 faktorial per 9 faktorial. Nah, ini kan sama. Kita bisa faktor. Jadi 10 faktorial. Nah, kalau ini dicopot 10-nya, berarti kan tinggal 11 ya kan? Nah, kurang 1. Kenapa? Karena kalau ini kita kali lagi ke dalam nih, ini kan menjadi 10 faktorial kali 11, balik ini lagi ya, balik ini lagi. Kemudian 10 faktorial kali min 1, ya balik ini lagi, ya kan? Nah, dibagi dengan 9 faktorial. Oke. Nah, ini kan 11 kurang 1 kan bisa ya, bisa dikerjain. Jadi, ini jadi 10 ya kan? 11 kurang 1 per 9 faktorial. Nah, si 10-nya kita jabarin lagi. 10 kali 9. Kenapa sampai 9? Karena bagian bawahnya
itu angka 9 faktorial ya, biar bisa dicoret. Nah, per 9 faktorial. Ini kita coret aja. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Oke. Nah, bisa dipahami ya penjelasannya. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini kita coba menyederhanakan soal ini ya. Nah, gimana cara menyederhanakannya? Pertama, ingat lagi rumus dari notasi faktorial. Nah, kalau lupa, sini Kak tuliskan ya. N faktorial itu adalah N dikali N kurang 1, N kurang 2, sampai seterusnya. Itu dia notasi faktorial. Nah, pada soal kita kan diminta menyederhanakannya. Jadi ini kita coba lakukan penyederhanaan. Jadi ini kita tulis dulu N kurang 1 faktorial. Yang bagian bawahnya nih kita jabarkan sesuai dengan rumus ini ya. Berarti ini N kali N kurang 1. Stop. Kenapa? Karena kita bisa coret bagian atas dan bagian bawahnya. Seperti ini nih. Nih kita coret ya. Nah sehingga tinggal 1 per N. Nah ini adalah bentuk sederhana dari soal ini. Jadi kita harus bisa mencocokkan antara bagian atas bagian bawahnya kira-kira sampai mana kita menjabarkannya sehingga kita bisa lakukan pencoretan ya. Jadi nggak perlu dijabarkan sampai sedetail-detailnya untuk menyelesaikan soal ini. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang di contoh soal yang keempat nih. Nah di sini kita disuruh nentuin nilai n-nya. Nah untuk soalnya n tambah 3 faktorial sama dengan 10 dikali n tambah 2 faktorial. Nah bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Pertama ingat lagi konsep dasar dari notasi faktorial ya. Nah kita punya beberapa konsep. Misal ini tadi nih ya, ini Kak tulis di sini. N tambah P faktorial. Itu kan artinya apa? N tambah P kali N tambah P kurang 1 ya, kali N tambah P kurang 2 dan seterusnya nanti sampai N faktorial. Ya kan? Nah ini konsep yang kita butuhkan untuk nyelesain soal ini. Nah berarti ini bisa dijabarin ini menjadi kayak gini nih. Berarti N tambah 3 ya, kemudian N tambah 2 faktorial. Nah, kenapa kita stop sampai N tambah 2 faktorial? Karena di sebelah kanan kita di sini juga N tambah 2 faktorial sehingga nanti kita bisa coret kiri kanannya. Nah, ini kenapa jadi tambah 2 sesuai dengan konsepnya. Jadi kalau dia gini, ini kita tulis di samping ya. N tambah 3. Nah, yang berikutnya itu tinggal dikurangin aja ininya. Ya, angka 3-nya kurangi 1. N tambah 2 karena dia kurangi 1. Kemudian N tambah 1 kalau dikurangi 1 2-nya. Sampai dia nanti tinggal N faktorial. Nah, itu maksud dari konsep atau rumus dari yang ini. Nah, oke ya. Nah, jadi ini kita balik ke soalnya. Kita bisa tulis kayak gini. N tambah 2 faktorial. Nah, ini kita coret nih. Ya, ini kita coret sehingga N tambah 3 sama dengan 10. Berarti N sama dengan 10 kurang 3. Berarti N sama dengan 7 ya. Nah jadi nilai N-nya adalah 7. Oke, gimana? Bisa dipahami kan penjelasannya? Nah kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, nah sekarang kita udah di soal yang terakhir nih, yaitu soal yang kelima. Nah untuk soal kelima ini kita disuruh nentuin N kuadrat dikurang 3N. Dimana kita punya sebuah persamaan faktorial yaitu N faktorial dibagi dengan N kurang 2 faktorial sama dengan 20. Nah kita coba selesaikan ya. Nah, sesuai dengan definisi faktorial berarti kan ini bisa dijabarin nih. Ini menjadi N ya, kemudian N kurang 1, N kurang 2 faktorial dibagi dengan N kurang 2 faktorial sama dengan 20. Nah, jadi N faktorial itu kita jabarkan sampai N kurang 2. Kenapa? Biar kita bisa coret antara yang di atas sini ya, yang ini kita bisa coret dengan yang ini ya. Nah, jadi kita jabarin dia kayak gitu. Nah, ini kita bisa coret nih. Sehingga tinggal N kurang 1 sama dengan 20. Nah ini kan bisa kita kali nih ke dalam, kita kalikan ke dalam 1 per 1. Berarti N kuadrat kurang N. Nah ini kita pindah ya, jadi kurang 20 sama dengan 0 ya. Nah lalu kita faktor, ini kan bentuknya bentuk fungsi kuadrat ya. Kita bisa faktor, masih ingat kan rumus faktorisasi? Kalau faktorisasi itu kan bentuk umumnya fungsi kuadrat kan kayak gini ya. Ya ini dia bentuk umum fungsi kuadrat. Kalau dia dikali itu hasilnya C, kalau ditambah hasilnya B. Nah, ini cara memfaktorisasi ya. Nah, untuk yang titik-titik nih kita tebak pakai yang ini ya syaratnya. Nah, di sini kan hurufnya N ini kita tulis N. Nah, dikali itu hasilnya minus 20 ditambah itu minus 1. Nah, minus 1 ya. Nah, berarti hasil kalinya itu minus 5 kali 4 itu hasilnya minus 20 minus 5 tambah 4 itu minus 1. Nah, sehingga kita bisa tulis seperti ini nih. Ya, plus 4.
Nah, jadi nilai n-nya itu ada 2 nih. Berarti n sama dengan 5 untuk yang ini ya. Untuk yang satunya lagi n tambah 4 sama dengan 0, berarti n-nya adalah min 4. Nah, karena pertanyaannya yaitu n kuadrat kurang 3n, berarti ini kita bisa cari kedua hasilnya. Nah, untuk n sama dengan 5, berarti ini n kuadrat kurang 3n ya. Berarti 5 kuadrat kurang 3 kali 5. Nah, ini 25 kurang 15, berarti 10 ya. Nah, untuk yang ini, n kuadrat kurang 3n ya, berarti ini min 4 ya, pangkat 2 kurang 3 kali min 4. Nah, berarti ini 16 tambah 12. Nah, sehingga 16 tambah 12 itu 28. Berarti ada dua nilai n kuadrat kurang 3n-nya. Pertama itu 10 ya, kemudian itu 28. Oke, gimana penjelasannya? Bisa dipahami? Nah, cara saya itu aja untuk materi kita kali ini untuk notasi faktorialnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel KPMath agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua dalam proses belajar di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.